Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal, jika tiga hal tersebut terkumpul dalam seorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Berikut cuplikan penjelasannya. Thalathun. Man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau itu terkumpul di diri seorang muslim, maka dia akan merasakan halawah. Iman ini ada rasanya. Manisnya iman. Manis iman itu. Maka tatkala tiga hal ini terkumpul di diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman yang dirasakan oleh istrinya Fir'aun, yang dirasakan oleh Masyitatu binti Fir'aun, yang dirasakan oleh Bilal tatkala dia disiksa di tengah teriknya matahari kota Mekah, diarak, digiring, diletakkan batu besar di dadanya di siang hari. Lalu dia tetap mengatakan ahadun ahad. Makanya sampai orang Mekah itu heran. Kok bisa? Ketika Abu Sufyan tahun ke-7 Hijriah ditanya sama Heraklius, Kaisar Romawi di Palestina sana. Tanya, apakah ada di antara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waktu itu Heraklius dapat surat dari Nabi SAW. Nabi kirim surat ke raja-raja, maka Heraklius kepingin memastikan bahwa dia Nabi alaihi salatu wasallam. Tanya sama bangsanya Abu Sufyan yang lagi berdagang ke Palestina waktu itu. Ditanya, hal ahadun, apakah ada dari pengikut dia yang keluar dari agama Islam? Sukhton lidini, karena benci sama agama. Kata Abu Sufyan, nggak ada. Nggak ada. Disiksa tetap beriman. Dibunuh ibunya tetap beriman. Diambil hartanya tetap beriman. Ini sebuah kriteria khusus orang yang beriman, jemaah, yang sudah merasakan lezatnya keimanan. Terus ditanya lagi sama Heraklius, apakah pengikutnya yazidun am yanqusun? Pengikutnya itu bertambah apa berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Terus bertambah pengikutnya Muhammad, terus bertambah, nggak berkurang. Dihadapkan dengan siksaan, tetap bertambah. Adapun tiga perkara, kata Nabi SAW, yang dengannya kalian akan mempertahankan keimanan, karena orang sudah merasakan lezatnya keimanan. Lezat iman itu. Di mana di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Yang enggak masuk ke surga dunia ini enggak bakal masuk ke surga akhir. Surga itu adalah mengenal Allah SWT, beriman dengan Allah, cinta sama Allah. Tiga hal ini. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Dia lebih mencintai Allah daripada jabatannya. Dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Dia siap meninggalkan harta, kedudukan, rumah, bahkan dia siap mengorbankan nyawanya untuk Allah Azza wa Jalla.
Sudahkah Allah lebih kita cintai? Sudahkah Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini? Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada seluruh penduduk bumi ini. Itu yang pertama. Bagaimana kita akan cinta sama Allah dan Rasulnya sedangkan kita nggak kenal sama Allah dan Rasul? Kapan terakhir antum baca Al-Quran dengan tafsirnya? Sedangkan Al-Quran itu surat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Sebagian orang hanya membaca, iya, dapat pahala. Engkau membaca Al-Quran, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi kalau engkau fahami surat cinta dari Allah, engkau akan tambah cinta sama Allah Azza wa Jalla. Baca Asma'ullah al-Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Panggil Allah dengan nama-nama itu. Baca artinya. Apa artinya ya Hakim? Apa artinya Al-Alim? Apa artinya Al-Mannan? Apa artinya Al-Hayyu Al-Qayyum? Kita tiap hari baca yang namanya ayat kursi. Pagi kita baca, habis duhur kita baca, habis asar kita baca, habis maghrib kita baca, habis isya kita baca, mau tidur kita baca. Tapi kita nggak tahu sama apa yang kita baca. Padahal itu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kita nggak tahu sama arti. Oh dulu pernah anda tahu sama arti. Makanya baca lagi. Allah sedang mengenalkan dirinya kepada hambanya. Mau tidur engkau baca, akan kau kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Bagaimana kita mau cinta sama Rasul SAW? Sebagian kita setahun kali baca sejarah Nabi SAW. Baca. Bikin kajian khusus membahas tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Nanti sudah hatam, baca lagi. Hatam, baca lagi. Apa kata cicitnya Rasulullah SAW? Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita dulu diajarin sama para sahabat, dia generasi tabi'in. Diajarin sama bapaknya. Diajarin oleh ulama-ulama sahabat. Kisah-kisah peperangan Nabi SAW. Perjalanan hidup Nabi SAW seperti diajarin satu surat dari Al-Quran. Sampai hafal mereka. Dikatakan kepada mereka, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini loh kejayaan nenek moyang kalian. Jangan dilupakan, jangan diabaikan. Maka seorang nggak kenal nggak akan sayang. Baca coba. Bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tumbuh cinta. Ketika tumbuh cinta, engkau akan mau berjuang demi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita lihat ya, yang pertama itu amalan hati, bukan amalan raga. Yang kedua juga amalan hati. Dia mencintai seseorang bukan karena kepentingan, bukan karena hobi yang sama,
Bukan karena suku yang sama, bukan karena marga yang sama, tapi dia mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Coba antum lihat, di antara orang-orang yang antum cintai, sahabat-sahabat antum, ada nggak yang antum cinta kepada dia karena Allah? Kebanyakan kita kumpul karena kepentingan, karena hobinya sama, karena pekerjaannya sama, karena negerinya sama. Adakah yang antum cinta sama fulan? Kau kenal? Enggak kenal sama fulan. Tapi anda cinta sama fulan. Kenapa? Wallah, anda lihat fulan ini selalu di soft pertama. Anda lihat fulan ini di antara maghrib dan isya dia nggak berhenti baca Quran. Anda lihat akhlaknya fulan ini ketika ketemu orang, assalamualaikum, suka membantu orang lain. Nggak kenal antum. Antum hanya melihat. Adakah dalam hidup ini seseorang yang antum cintai karena Allah SWT? Kalau ternyata semua karena pekerjaan, karena kepentingan, karena satu partai, karena satu ormas, itu cinta. Yang ketiga, yang pertama cinta, yang kedua cinta, yang ketiga benci. Ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu kama yakra an yuqdhafa finnar. Dia benci dengan kekufuran, dia benci dengan kesyirikan setelah Allah memberikan hidayah kepada dia, sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke neraka. Sebagian kita menganggap semua agama sama. Yang penting jadi orang baik. Sebagian kita melihat simbol-simbol kesyirikan udah biasa. Udah gak ada kebencian di diri. Maka kita gak akan merasakan lezatnya keimanan.